Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Talaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Teksnya dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacanya buat kita. Di bawah perikop, Amos diusir. Ayat 10. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyanglah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak bermaksud termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan pengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat tentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Ya, demikian firman Tuhan. Saya sudah baca buat kita. Dan kali ini saya memberikan tema, yaitu tetaplah menyuarakan kebenaran. Nah, dalam teks ini kita melihat pembicaraan antara Amos dan Amasya. Mereka sama-sama bekerja untuk Allah. Amasya dapat dikatakan sebagai imam profesional yang mendapatkan kedudukan dan status yang tinggi di kerajaan utara. Sementara Amos bukan seorang yang terpelajar maupun seorang imam. Amos hanyalah peternak domba dan pemungut buah pohon ara di hutan. Tapi Tuhan berkenan kepada Amos untuk menyuarakan nubuatan Tuhan. Amasya tidak berterima kasih atas nubuatan-nubuatannya yang disampaikan oleh Amos di Israel, dan menganggap Amos hanya ingin cari makanan atau cari untung. Amasya mengusir Amos supaya kembali ke tempat asalnya di Yehuda. Tetapi Amos menjawab bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah peternak yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat tentang Israel. Kita dapat melihat perbedaan yang sangat jelas antara Amos dan Amasya. Amos hanyalah orang biasa bernubuat bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sementara Amasya adalah seorang imam justru tampil sebagai politik negara. Amos tidak menjadi takut dan enggan untuk memenuhi panggilan Tuhan, walaupun dia diancam dan diadukan kepada raja. Setiap penubuatan yang disampaikan ada perintah Allah, bukan perkataan yang buatnya. Dari sini kita belajar menjadi pribadi yang berintegritas dan berkomitmen pada panggilan kita sebagai seorang Kristen. Walaupun Amos bukan seorang imam, dia hanyalah peternak domba, namun dia tetap setia kepada panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Walaupun Amos harus berhadap dengan resiko, dilaporkan kepada raja dengan tuduhan melakukan persepakatan melawan raja di tengah-tengah orang Israel. Namun Amos tidak menjadi takut untuk menyuarakan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Amos ini mengingatkan kita kepada pelayan Tuhan Yesus
Banyak kelompok-kelompok keagamaan yang menentang pengajaran Tuhan Yesus, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para imam. Yesus yang datang memberi pengajaran demi kerajaan Allah, menentang kemunifikan aturan-aturan agama yang formalitas, sehingga Yesus diadukan kepada penguasa dengan tuduhan sebagai penyesat dan menjadi ancaman bagi penguasa. Melalui teks dari Amos 7 ayat 10 sampai 17, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, panggilan kita sebagai seorang beriman adalah menyuarakan kebenaran Tuhan. Apapun yang menjadi profesi kita atau pekerjaan kita sehari-hari, hendaklah kita selalu mengingat akan panggilan kita sebagai imam kita sebagai pewarta Injil kebenaran Tuhan. Hendaklah kita berkomitmen akan panggilan imam kita, bahwa segala yang kita berbuat adalah untuk Tuhan. Yang kedua, pimpinan agama seperti Amasya adalah contoh pemimpin yang mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, mengabaikan kebenaran Tuhan, membiarkan umat hidup di dalam dosa. Kita melihat bahwa betapa beratnya hukuman yang akan menimpa pemimpin agama ini seperti itu. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-17. Yang ketiga, seruan nubuatan yang disampaikan oleh Amos mengajak kita keluar dari kemunafikan agama, yaitu keagamaan yang terlibat dari penampilan dan pakaian, namun sikap perilaku yang tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Sikap-sikap seperti inilah yang akan menghancurkan hidup kita sendiri. Kesimpulannya buat kita, yang pertama, sebagai umat Kristen tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Apapun profesi kita atau pekerjaan kita tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Yang kedua, sebagai pemimpin agama, jangan mementingkan diri sendiri, sama seperti Amasya, sehingga mengabaikan kebenaran Tuhan. Yang terakhir, nubuatan yang disampaikan oleh Amos mengajak kita keluar dari kemunafikan agama. Semoga memberkati kita, para pendengar di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.